Protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5A Biokimia 1 dengan saya sendiri, Nisha Rahmi Badri Ataulo dengan ujung NIM 009. Saya Zahra Adila Restika dengan NIM 055. Saya Dinda Oktarina dengan NIM 023. Di sini kami akan membahas materi mengenai protein. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan protein dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur percobaan. Pertama, mencari sumber materi protein. Kedua, mencari bahan atau sampel yang digunakan. Ketiga, setelah mendapatkan sampel atau bahan diamati, lalu direkam bahan atau sampel tersebut. Keempat, selanjutnya lakukan pengeditan hasil rekaman tersebut agar mendapatkan hasil video yang maksimal. Bahan atau sampel yang digunakan yaitu ada telur, tahu, hati ayam, tempe, susu kedelai, dan kacang. Materi singkat. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan genetik melalui proses transkripsi di dalam sel. Protein juga merupakan nutrisi yang berperan besar dalam menyusun hampir semua sel tubuh, termasuk tulang, otot, paru-paru, rambut, hingga kulit. Protein juga berfungsi memelihara atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Ada dua jenis protein, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani berasal dari sumber-sumber hewani seperti daging, telur, dan susu. Sedangkan protein nabati dapat ditemukan dalam kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran. Terdapat beberapa bahan pangan kaya protein yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti telur, tahu, hati ayam, tempe, susu kedelai, dan kacang tanah. Telur adalah salah satu sumber protein hewani dengan kualitas sangat tinggi, yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Putih telur kaya akan protein seperti opalbumin, konalbumin, dan lisosim yang berfungsi sebagai cadangan energi sekaligus pelindung tubuh dari mikroba. Sementara kuning telur mengandung protein yang berasosiasi dengan lemak, seperti lipoprotein dan fosfatin, yang berperan dalam transportasi nutrisi. Telur juga memiliki semua asam amino esensial, sehingga disebut protein lengkap. Dengan kandungan gizi ini, telur sangat baik untuk mendukung pertumbuhan, menjaga sistem imun tubuh. Tahu merupakan produk olahan kedelai yang banyak dikonsumsi sebagai sumber protein nabati. Protein dalam tahu terdiri dari berbagai asam amino esensial seperti leusin, lisin, dan metionin yang penting untuk pembentukan otot, enzim, dan hormon. Selain itu, tahu juga mengandung asam amino non-esensial yang membantu metabolisme energi dan fungsi otak. Meskipun kadar metioninnya lebih rendah dibandingkan protein hewani, tahu tetap bermanfaat sebagai sumber protein sehat yang rendah lemak. Dengan harga yang terjangkau dan ketersediaan yang melimpah, tahu menjadi pilihan tepat untuk memenuhi kebutuhan protein sehari-hari. Hati ayam merupakan sumber protein hewani yang kaya nutrisi dan sangat bermanfaat bagi tubuh. Kandungan proteinnya lengkap dengan asam amino esensial seperti lisin, treonin, dan palin yang berfungsi membangun jaringan baru serta menjaga kekebalan tubuh. Selain itu, hati ayam mengandung mioglobin dan hipoprotein yang penting untuk penyimpanan oksigen serta mendukung reaksi metabolisme. Dengan proteinnya yang berkualitas tinggi, hati ayam dapat menunjang pertumbuhan, membantu regenerasi sel, dan mendukung kesehatan organ dalam tubuh. Tempe adalah makanan tradisional Indonesia yang terkenal sebagai sumber protein nabati berkualitas tinggi. Proses fermentasi kedelai membuat protein dalam tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh. Tempe kaya akan asam amino esensial seperti palin, histidin, dan treonin yang berperan dalam pembentukan sel darah merah, sistem imun, serta metabolisme energi. Selain itu, fermentasi menghasilkan enzim dan senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Tempe juga rendah lemak, jenuh sehingga baik untuk menjaga kesehatan jantung. Inilah sebabnya tempe sering disebut sebagai makanan bergizi sekaligus ramah lingkungan. Susu kedelai merupakan minuman nabati yang sering dijadikan alternatif pengganti susu sapi.
Kandungan proteinnya terdiri dari beta-konglisin dan glisin dengan berbagai asam amino esensial seperti lisin, triptofan, dan leusin yang penting untuk pembentukan hormon, neurotransmitter, dan jaringan otot. Susu kedelai juga rendah lemak jenuh sehingga baik untuk menjaga kesehatan jantung. Meskipun kadar metioninnya lebih rendah dibandingkan protein hewani, susu kedelai tetap menjadi sumber protein yang baik, terutama bagi mereka yang memiliki intoleransi laktosa atau memilih pola makan nabati. Kacang tanah adalah kacang-kacangan yang kaya protein dengan kandungan sekitar 25-30% dari berat keringnya. Protein utama kacang tanah berupa globin, terutama arahin dan konarahin, yang menyumbang sebagian besar nilai gizinya. Kacang tanah kaya asam amino seperti arginin, yang berfungsi menjaga kesehatan pembuluh darah dan mendukung metabolisme energi. Selain itu, kandungan leusin dan isoleusin membantu pembentukan dan perbaikan otot. Meskipun kadar metioninnya lebih rendah, kacang tanah tetap menjadi sumber protein nabati yang baik, terutama bila dikombinasikan dengan bahan pangan lain. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu, protein adalah nutrisi yang berperan besar dalam penyusun hampir semua sel tubuh, termasuk tulang, otot, paru-paru, rambut, hingga kulit. Protein juga berfungsi memelihara atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Ada dua jenis protein, yaitu protein hewani dan protein nabati. Salah satu contoh bahan pangan yang mengandung protein diantaranya telur, tahu, hati ayam, tempe, susu, kedelai, dan kacang tanah. Demikianlah pemaparan materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.